Kemudian Bapak Ibu kita lihat dari video tersebut saya memetik beberapa kritikan. Yang pertama apa kata mereka? Buat apa jadi penghafal Al-Quran? Apa istimewanya? Poin pertama yang mereka katakan adalah bahwa hadis yang mengatakan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan membakaikan jubah kebanggaan kepada orang tuanya, kehormatan. Apa kata mereka? Hadis ini palsu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat dari video tersebut saya memetik beberapa kritikan. Yang pertama apa kata mereka? Buat apa jadi penghafal Al-Quran? Apa istimewanya? Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Poin pertama yang mereka katakan adalah bahwa hadis yang mengatakan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan membakaikan jubah kebanggaan kepada orang tuanya, kehormatan. Apa kata mereka? Hadis ini palsu. Saya kutip Bapak Ibu. Betulkah hadis tersebut palsu? Saya lihat. Saya ambil yang paling jauh Bapak Ibu. Artinya, kalaulah kita berpegang teguh kepada ulama-ulama kita, itu mesti kita temukan hadis tersebut ada yang mengatakan sahih, ada yang menghasankan. Kita ambil ulama yang paling kental dengan hadis-hadis sahih saja. Apa kata mereka? Terkhusus ulama-ulama yang mengatakan, yang berpegang teguh kepada hadis sahih. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya Rab halihi fayalbas tajal karamah thumma yaqul ya Rab zidhu fayalbas hillatal karamah thumma yaqul ya Rab irda anhu fayaqulu lahu iqra' wartaqi wa tazadu bi kulli ayatin hasanah. Apa kemudian? Hadis ini oleh ulama, para ulama yang kental dengan hadis sahih mengatakan bahwa hadis ini mereka katakan hasan. Itu ulama yang paling anti dengan hadis palsu, yang paling anti dengan hadis palsu, yang paling rendah mengatakan hadis tersebut bukan dhaif, bukan dhaif jiddan, bukan maudhu, tapi hasan. Hadisnya hasan. Derajat hasan itu di bawah sahih, di atas daripada dhaif. Artinya apa? Derajat hadis ini sangat cukup kuat untuk mengatakan bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran berhak memakaikan jubah karamah kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Dusta yang mereka lakukan melalui lisan mereka untuk menjatuhkan para penghafal Quran dengan mengatakan hadis karamah tadi adalah hadisnya palsu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Berani mereka katakan dari lisan mereka bahwa hadis tersebut palsu, menunjukkan bahwa dia tak hafal dengan hadis tersebut dan tidak mengerti tentang hadis tersebut. Kembali kepada poin selanjutnya. Maka dari sini kita paham apakah dia betul-betul penghafal Quran dalam mengkritik Al-Quran atau mengkritik para penghafal Quran. Bisa kita katakan bahwa dia tidak mengerti tentang Al-Quran. Kalau dia mengerti Al-Quran mesti tak akan begitu. Baik. Yang kedua, adakah penelitian ilmiah tentang para penghafal Al-Quran? Saya ambil Bapak Ibu, seorang ilmuwan dari Mesir, dokter dari Mesir, dokter muslim dari Mesir, mengatakan begini. Bayi atau janin yang masih berada di dalam rahim ibunya ketika didengarkan ayat Al-Quran itu bergerak dengan kencang. Bapak Ibu, kami sudah buktikan
Kita dengarkan ketika cek USG itu, kita dengarkan ayat Al-Quran, lantunan Al-Quran itu kita dengarkan. Itu bak janin tadi itu geraknya kenceng. Ketika kita matikan balik pada awal normal. Ketika kita dengarkan lagi terus. Ustadz Adi Hidayat membuktikan secara langsung kepada anaknya. Dan kami Pak ragu, betul apa tidak? Kita coba Pak. Pada anak kami yang kedua kami coba. Benar Pak. Itu baru mendengar. Seorang ilmuwan mengatakan orang penghafal Quran tingkat kejeniusan otaknya, kata dia, tingkat kejeniusan otaknya naik 3 kali lipat. Orang yang menghafal Quran diberikan kemudahan. Kita ambil merujuk kepada sejarah, betul tak? Tidak ada satupun ilmuwan muslim secara garis besar yang tidak hafal Al-Quran. Tak ada satupun. Sekalipun dia Syiah hafal Al-Quran. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada seorang namanya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini punya tafsir Al-Quran, coraknya corak bahasa yang dirujuk oleh para ulama-ulama dalam tulisan mereka kalau berkaitan tentang bahasa. Nama dia Zamakhsyari. Bapak Ibu harus tahu siapa dia, Syiah. Tapi tafsir dia, tafsir Al-Quran dia dalam segi bahasa itu menjadi rujukan para ulama-ulama terdahulu. Artinya apa? Dia hafal Quran dulu baru jadi ilmuwan. Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Averroes itu, Ibnu Hayyan dan lain sebagainya. Sekarang betul tak perkataan Allah, Allah muliakan orang dengan menghafal Quran? Kita lihat seorang Naja, anak yang mohon maaf berkekurangan secara fisik, Allah muliakan hari ini hidup dia dengan menghafal Al-Quran. Terbantahkan poin kedua, apa istimewanya menjadi penghafal Quran. Terbantahkan poin ketiga, mereka mengatakan level menghafal itu adalah level paling bawah. Oke Bapak Ibu, yang kalau dihafal dia musik oke. Tapi kalau yang dihafalnya Al-Quran, Allah tidak main-main dengan para penghafal Quran. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah bersiap dan berniat menghafal Quran dan hafal di Al-Quran, kemudian dia lupa dengan hafalan dia, orang tersebut kata para ulama, mayoritas jumhur ulama berdosa. Jadi orang yang sudah hafal Quran kemudian melupakan hafalan dia, berdosa kata para ulama. Tidak main-main Pak dengan orang penghafal Quran itu. Sampai dia bilang begini, saya pun heran kata dia, kenapa orang datang berbondong-bondong ke rumah kita cuman minta dielus perutnya yang lagi hamil tadi, kata dia. Itu kan sebuah hal yang sangat lucu, kata dia. Mereka tertawa di situ Pak. Mereka anggap ini sebagai anekdot. Jadi orang-orang penghafal Quran itu dianggap sebagai anekdot. Uniknya lagi mereka katakan apa? Para penghafal Quran itu sebenarnya mereka tak sadar, mereka dianggap sebagai bahan marketing. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, betul tak perkataan dia? Kita perlu juga untuk meninjau dari sisi yang lain. Betul tak para penghafal Quran itu dianggap marketing? Sekarang ada orang menghafal Quran 30 juz. Kemudian berbicara di depan kita, kemudian dia diminta untuk menjadi salah satu yang mempromosikan pondoknya misalkan. Kira-kira orang tertarik nggak tuh? Oh anak tuh pintar tuh, hafal Quran bagus. Kira-kira tertarik nggak orang? Tertarik. Jadi bahan marketing kata dia. Jadi para penghafal Quran itu sebenarnya mereka tidak sadar kalau diri mereka dijadikan bahan marketing kata dia. Baik, sekarang kita tanya, salahkah bagi mereka yang menampakkan kebaikan untuk kebaikan orang lain? Bahkan Bapak Ibu di akhir zaman kata Nabi, orang berilmu wajib menampakkan keilmuan mereka di tengah huru hara atau fitnah-fitnah yang terjadi. Hukum dia wajib. Itu kata Nabi. Artinya apa? Anekdot-anekdot yang mereka lakukan, yang mereka tertawakan dari para penghafal-penghafal Al-Quran, itu sebenarnya menyakitkan hati kita Pak. Dan menghinakan. Tapi kita tak perlu sakit. Kenapa kita tak perlu sakit? Begitulah hidayah. Begitulah hidayah.